Uap tersebut berisi campuran uap air dan juga minyak, dan nantinya akan terkondensasi hingga mencair. Cairan minyak dan air tersebut dipisahkan dengan alat separator untuk memisahkan minyak. Biasanya metode ini digunakan untuk menyuling minyak aromaterapi, seperti halnya menyuling minyak aromaterapi mawar dan melati. Yang kedua ada metode water and steam distillation. Metode ini merupakan salah satu metode penyulingan dengan air dan uap, atau bisa juga disebut dengan sistem kukus. Sebenarnya seperti sistem rebus, namun bahan baku dan air tidak bersinggungan dan dibatasi tempat kukusan seperti halnya Anda mengukus makanan. Cara ini dilakukan dan paling banyak digunakan karena metode ini hanya membutuhkan air sedikit sehingga menyingkat waktu produksi. Biasanya metode ini dilengkapi dengan sistem kohobasi yang merupakan sistem di mana air kondensasi yang keluar dari separator akan masuk kembali secara otomatis ke dalam agar meminimkan air. Cara ini lebih menguntungkan dari pihak produksi. Yang ketiga ada metode direct steam distillation. Metode ini merupakan penyulingan di mana bahan baku tidak kontak langsung dengan air ataupun dengan api, namun hanya uap dengan tekanan tinggi yang dapat difungsikan menyuling minyak. Dalam membuat uap yang memiliki tekanan tinggi pada sebuah boiler, yaitu uap mengalir melalui pipa dan akan masuk ke dalam kettle yang berisi dengan bahan baku. Nantinya uap yang keluar akan dihubungkan dengan kondensor agar minyak terpisah dengan air, yaitu dengan menggunakan separator dan disesuaikan dengan berat jenis minyak. Proses ini cukup lama, yaitu sekitar 72 jam proses penyulingan. Namun jika sudah selesai, proses penyulingan diselesaikan waktu pertama mendapatkan minyak masih terdapat sisa-sisa kayu gaharu. Maka dari itu usahakan minyak dijemur pada terik matahari 10-15 menit di dalam botol tertutup. Nah, yang kedua itu ada produk serbuk gaharu sebagai pengharum ruangan. Nah, untuk pembuatan serbuk ini cukup simpel. Seperti serutan kayunya itu sebenarnya sudah langsung bisa dibakar. Tetapi jika ingin dibuat seperti dupa, maka serbuk harus diayak agar yang didapat hasil yang halus. Semakin halus serbuk ini dapat menghasilkan mutu yang lebih bagus. Dan selanjutnya ada produk teh gaharu. Produk teh gaharu ini memiliki beberapa tahap untuk membuatnya, yaitu yang pertama kita memilih daun teratas dari pohon gaharu untuk diolah. Nah, tahap kedua itu tahap pencucian untuk membersihkan daun gaharu dari debu atau getah. Kemudian tahap ketiga pengeringan daun gaharu selama 2-3 hari. Dan tahap keempat adalah pencacahan daun gaharu. Sedangkan untuk tahap kelima adalah proses oksidasi atau yang dikenal sebagai dengan istilah fermentasi. Nah, dari beberapa produk tadi kebanyakan masih menggunakan alat yang sederhana, masih menggunakan metode yang alami. Hanya seperti minyak gaharu saja yang masih menggunakan teknologi separator untuk memisahkan minyaknya dan kettle untuk melakukan penyulingannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu proses budidaya tanaman gaharu. Perlu diperhatikan teknik khusus, ada 5 cara menanam gaharu yang paling mudah dilakukan. Yang pertama yaitu dalam pemilihan bibit. Dalam pemilihan bibit ini haruslah dengan baik dan berkualitas agar dapat menghasilkan tanaman yang berkualitas pula. Ada beberapa kriteria pohon gaharu yang layak dipilih sebagai bibit. Di antaranya yaitu bibit tanaman harus sehat, akar tanaman tidak menembus polybag, ukuran diameter pohonnya sudah ideal, tinggi pohon ideal sebagai bibit adalah 20-30 cm.
Lakukan pengangkutan bibit dengan hati-hati. Kemudian, letakkan bibit di tempat yang teduh dan lakukan penyiraman agar tanaman bisa dapat beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua, yaitu persiapan lahan tanam. Setelah bibit siap, maka tahap selanjutnya yaitu adalah menyiapkan lahan tanam seperti yang pertama yang perlu diketahui yaitu lubang tanam harus dibuat dulu minimal 2 minggu sebelum pemanenan. Kedua yaitu persiapan lahan tanam. Ada beberapa tahapan dalam persiapan lahan seperti yang pertama, lubang tanam harus dibuat minimal 2 minggu sebelum penanaman. Buat lubang tanam dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm. Dengan jarak antar tiap tanaman 3 x 3 meter atau bisa disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu penanaman pohon gaharu. Nah, setelah lubang tanam siap, maka tahap selanjutnya yaitu pohon gaharu siap untuk ditanam. Sama halnya dengan menanam pohon yang lainnya. Nah, waktu yang paling baik untuk melakukan penanaman adalah pada musim hujan dan dilakukan pada saat sore hari. Metode penanaman dapat dilakukan secara monokultur atau polikultur. Penanaman cukup dilakukan dengan cara mengeluarkan bibit tanaman dari polybag secara hati-hati hingga tidak merusak akar. Lalu, kemudian masukkan bibit ke dalam lubang tanam. Padatkan tanah di sekitar lubang tanam untuk mengantisipasi tanaman tidak rebah. Yang keempat, yaitu pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dan perawatan merupakan fase paling penting dalam menanam gaharu dan juga pada pohon yang lainnya. Pada dasarnya, perawatan pemeliharaan tanaman ini tidak jauh berbeda dengan tanaman yang lainnya. Namun, tentu ada beberapa hal yang wajib menjadi perhatian, seperti yang pertama yaitu pengairan, pemberian naungan, pemangkasan cabang, pemupukan, dan penyiangan. Yang kelima yaitu ada penanggulangan hama dan penyakit. Hama dan penyakit yang menyerang tanaman tidak bisa dianggap sepele loh. Pada kondisi tertentu, serangan hama dan penyakit yang serius dapat menimbulkan kegagalan panen, bahkan kematian pada tanaman. Tentunya diperlukan perlakuan khusus untuk menghalau hama dan penyakit agar tidak menyerang tanaman gaharu dan juga tanaman yang lainnya. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara penyemprotan pestisida kepada tanaman. Cairan pestisida akan mampu menghalau serangan kutu, daun, dan kutu putih serta penyakit busuk akar yang bisa menyerang tanaman gaharu. Yang selanjutnya yaitu teknik pemanenan gaharu. Ada beberapa teknik pemanenan gaharu, di antaranya yang pertama yaitu memotong batang atau cabang kayu yang sudah ada gubal gaharunya. Yang kedua, batang atau cabang tersebut dipotong beberapa bagian untuk mempermudah pengambilan gubal gaharu. Yang ketiga, melakukan pengerikan untuk memisahkan kayu yang tidak ada gaharu dengan gubal gaharu. Yang keempat, gubal gaharu yang sudah dipisahkan digiling halus untuk mempermudah penyulingan minyak gaharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alim Fadila Rahman. Di sini saya bertugas menjelaskan mengenai habitus dan ekologi pohon gaharu atau gaharu. Oke, langsung saja. Jadi dalam kawasan hutan, selain ditemukannya sumber daya tumbuhan yang berpotensi sebagai penghasil kayu,
Juga dapat dijumpai beragam jenis tumbuhan hasil hutan bukan kayu. Nah, salah satu contoh produk HBK atau hasil hutan bukan kayu yang berpotensi dan bernilai komersial yang tinggi adalah komoditi gaharu. Produksi gaharu merupakan hasil hutan alami yang dipungut dan dikumpulkan masyarakat dari pohon yang telah mati dan memiliki bentuk berupa gumpalan, serpihan, dan bubuk. Baik, kemudian langsung ke habitus dan ekologi. Jadi pada umumnya gaharu ini, jenis pohon yang menghasilkan gaharu ini adalah jenis dari Aquilaria, yaitu berupa pohon kecil hingga besar dengan tinggi mencapai 40 meter dan diameter batang mencapai hingga 60 cm. Kadang berbanir atau berlekuk pada bagian pangkal, kulit batang licin hingga beretak, kadang beralur, berwarna coklat keputih-putihan atau coklat keabu-abuan, dan berkayu keras. Kayunya tidak mengandung resin berwarna putih, ringan dan lembut, sedangkan kayu yang mengandung resin berwarna gelap, keras dan berat. Kulit dalam berwarna krem kekuningan, kemudian berserat. Batang bebas cabang mencapai tinggi hingga 16 meter. Daun tunggal berselang-seling, tipis hingga tebal, tepi rata, melengkung hingga bergelombang, seringkali berbulu dengan permukaan bawah. Pada permukaan bawah, terutama pada tulang daun primer dan sekunder. Bentuk daun bundar telur atau bulat telur, jorong, lonjong, memanjang dengan ukuran panjang 5 sampai dengan 8 cm dengan lebar 3 sampai dengan 4 cm. Ujung daun runcing atau meruncing, pangkal daun runcing, terus kemudian membundar, warna daun hijau mengkilat. Tulang daun sekunder jelas, kadang bercabang dan melengkung ke atas menuju tepi daun dan bersambung dengan tulang daun di antara tulang daun. Tulang daun sekunder jelas, terkadang bercabang dan melengkung ke atas menuju tepi daun dan bersambung dengan tulang daun di antara tulang daun sekunder atau dengan yang lain. Tulang daun sekunder sekitar 12 sampai 16 pasang tersusun sejajar. Tangkai daun pendek, berbulu halus dan gundul. Perbungaan bentuk payung umumnya di ujung ranting, di ketiak dan di bawah daun. Bunga biasanya tabung, corong atau mangkok cawan dengan kelopak berjumlah 5 kelopak. Umumnya berbulu rapat pada bagian dalam. Kelopak bunga tersusun melingkar. Kemudian biasanya berbulu rapat, benang sari lebih banyak daripada kelopak bunga. Bakal buah duduk bulat telur, lancet sungsang atau jorong, kemudian berbulu pendek, rapat atau gundul dan beruang 2, putik bentuk benang, buah kapsul dan bulat telur. Secara ekologi di Indonesia, sebarang tumbuh pohon penghasil gaharu dapat dijumpai di wilayah hutan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, dan Nusa Tenggara. Pohon penghasil gaharu dapat tumbuh di ketinggian 0 sampai dengan 2400 mdpl meter di atas permukaan laut. Selain itu, iklim yang cocok untuk pertumbuhan gaharu yaitu pada daerah yang beriklim panas dengan suhu antara 28 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 80% dan curah hujan antara 1000 sampai dengan 2000 mm per tahun. Gaharu dapat dijumpai pada ekosistem hutan rawa, gambut, hutan dataran rendah atau hutan pegunungan. Bahkan dijumpai pada lahan berpasir
berbatu yang ekstrim. Baik, itu dari penjelasan